Hujan turun sejak sore dan belum berhenti sampai malam. Aku masih berada di rumah Raina. Awalnya aku hanya datang mengantarkan beberapa buku yang ia pinjam. Tetapi karena hujan semakin deras, ia memintaku menunggu sampai reda. Kami duduk berdua di teras belakang rumah. Selama hampir 2 tahun, Raina adalah sahabat terdekatku. Kami tahu banyak hal tentang satu sama lain. Aku tahu makanan kesukaannya, kebiasaannya ketika gugup, bahkan tahu kapan ia sedang menyembunyikan kesedihan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kukatakan. Aku mencintainya, bukan sekadar sebagai sahabat. Perasaan itu sudah kusimpan berbulan-bulan. Setiap kali ingin mengatakannya, selalu ada ketakutan yang menghentikanku. Bagaimana kalau dia tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana kalau pengakuanku justru menghancurkan persahabatan kami? Malam itu terasa berbeda. Raina duduk di sampingku sambil memandangi hujan. Ia terlihat tenang, tetapi aku tahu ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. "Kamu kenapa?" tanyaku. "Enggak, apa-apa." Aku tersenyum. "Kamu selalu bilang begitu kalau sebenarnya ada sesuatu." Raina menoleh. "Kamu hafal banget sama aku." "Ya iyalah, kita sudah 2 tahun berteman." Ia kembali menatap hujan. Beberapa detik kemudian ia berkata, pelan, "Kalau suatu hari aku mengatakan sesuatu yang mungkin membuat semuanya berubah, kamu bakal pergi, aku terdiam. Aku nggak tahu, tapi aku nggak akan pergi begitu saja." "Janji?" "Janji." Raina menarik napas panjang. "Aku sebenarnya sudah lama ingin mengatakan sesuatu." "Apa?" Ia memainkan ujung lengan bajunya. "Aku takut kamu menjauh." "Kenapa aku harus menjauh?" "Karena mungkin setelah kamu tahu perasaanku, kamu bakal merasa aneh." Jantungku berdetak lebih cepat. "Perasaan apa?" Raina menatapku cukup lama. Lalu ia berkata hampir berbisik, "Aku suka kamu." Aku terpaku, suara hujan seolah menghilang. Raina langsung menundukkan kepala. "Maaf kalau aku bikin semuanya jadi aneh." Aku menggeleng. "Enggak, karena ternyata aku juga punya perasaan yang sama." Raina mengangkat wajahnya. "Kamu serius?" Aku tersenyum. "Serius." Wajahnya berubah lega, matanya tampak berkaca-kaca. "Kenapa kamu enggak pernah bilang?" "Karena aku takut kehilangan kamu." Raina tersenyum kecil. "Aku juga." Kami tertawa pelan. Ternyata selama ini kami sama-sama menyimpan perasaan dan sama-sama takut mengungkapkannya. Raina kemudian bergeser lebih dekat. Bahunya menyentuh bahuku. Beberapa saat kemudian, ia menyandarkan kepala di bahuku. Aku mengambil jaket dan menyelimutkannya. "Dingin?" "Sedikit." "Pakai ini. Kalau aku pakai, kamu nanti kedinginan." "Aku enggak apa-apa." Raina menarik ujung jaket itu agar menutupi kami berdua. "Kalau begitu kita pakai berdua." Aku tertawa kecil. "Boleh." Kami kembali diam. Namun kali ini diam terasa nyaman. Tangannya perlahan mencari tanganku. Ketika jemarinya menyentuh tanganku, ia sempat ragu. Aku menggenggam tangannya dan ia tidak menariknya. "Boleh aku jujur sekali lagi?" katanya. "Boleh." Aku sudah sering membayangkan malam seperti ini. "Malam seperti apa?" "Malam ketika aku enggak perlu lagi pura-pura biasa saja. Kalau sedang dekat sama kamu." Aku tersenyum. "Aku juga." Raina menatap mataku. Tatapan itu membuat suasana menjadi hening. Tidak ada kata-kata, hanya dua orang yang akhirnya berani mengakui perasaan yang selama ini disembunyikan. Hujan semakin deras, jam sudah hampir tengah malam. "Aku harus pulang," kataku. Raina mengangguk. Namun sebelum aku melangkah, ia kembali memegang tanganku. "Besok kita masih seperti ini, kan?" Aku tersenyum. "Bukan cuma besok." "Terus, kalau kamu mau, mulai malam ini kita nggak perlu lagi menyebut diri kita cuma sebagai sahabat." Raina tersenyum. "Terus sebagai apa?" "Sebagai dua orang yang sedang mencoba mencintai satu sama lain." Sebelum aku pergi, Raina berkata, pelan, "Jangan berubah setelah malam ini." Aku menatapnya. "Aku justru ingin berubah." "Berubah jadi apa?" "Dari orang yang selama ini cuma bisa menyayangimu diam-diam, menjadi orang yang bisa menyayangimu tanpa harus bersembunyi lagi." Raina tersenyum dan memelukku singkat. Pelukan itu sederhana, tetapi terasa sangat berarti. Seolah semua perasaan yang selama ini kusimpan akhirnya menemukan tempatnya. Aku berjalan pulang di bawah hujan dengan hati yang berbeda.
Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya-tanya apakah Raina memiliki perasaan yang sama. Karena malam itu kami sudah mengatakannya. Mungkin cinta memang tidak selalu membutuhkan sesuatu yang dramatis. Kadang cinta hanya membutuhkan dua orang yang sama-sama berani berkata jujur. Malam itu kami akhirnya berani. Dan sejak malam itu hubungan kami tidak pernah lagi sama. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah Raina. Aku mengambil ponsel dan melihat layar. Tidak ada pesan darinya. Aku tersenyum sendiri. Semalam kami sudah mengakui perasaan masing-masing, tetapi pagi ini tiba-tiba muncul rasa gugup yang aneh. Bagaimana harus bersikap setelah semuanya berubah? Beberapa menit kemudian ponselku bergetar. Raina, kamu sudah bangun? Aku langsung tersenyum. Sudah, kamu. Pesannya dibalas hampir seketika. Raina, dari tadi, aku kepikiran semalam. Aku mengetik beberapa kata, lalu menghapusnya. Akhirnya aku hanya menjawab, aku juga. Tidak lama kemudian Raina mengirim pesan lagi. Raina, kita ketemu hari ini. Aku tidak perlu berpikir lama. Boleh. Siang itu kami bertemu di sebuah kedai kecil yang sering kami datangi ketika masih menjadi sahabat. Tempatnya sama, meja yang sama, bahkan pesanan kami masih sama. Namun ada sesuatu yang berbeda. Raina duduk di depanku sambil tersenyum malu. Kenapa lihat aku terus? Tanyanya. Enggak tahu. Kenapa? Kayaknya sekarang aku baru sadar kalau selama ini aku terlalu dekat dengan kamu, tapi enggak pernah benar-benar berani mengatakan perasaanku. Raina tersenyum. Kalau kamu bilang dari dulu, mungkin kita enggak perlu menunggu selama ini. Aku tertawa. Kalau kamu juga bilang dari dulu, aku mungkin sudah lebih berani. Kami saling menyalahkan sambil tertawa. Setelah beberapa saat, Raina menjadi serius. Tapi aku takut satu hal. Apa? Kalau hubungan kita gagal, aku takut kehilangan sahabat sekaligus orang yang aku sayang. Aku terdiam. Aku memahami ketakutannya. Kalau begitu, kataku, kita jangan terburu-buru. Raina menatapku. Kita jalani pelan-pelan. Enggak perlu memikirkan akhirnya sekarang. Yang penting kita jujur satu sama lain. Ia mengangguk. Janji? Janji. Hari-hari berikutnya terasa sederhana. Tetapi justru itu yang membuatnya indah. Kami masih bercanda seperti dulu, masih saling mengganggu, masih bertukar cerita tentang hal-hal kecil. Bedanya, sekarang ada perhatian yang sebelumnya kami sembunyikan. Raina mulai sering mengingatkanku untuk makan. Aku mulai terbiasa menanyakan apakah ia sudah sampai rumah. Hal-hal kecil itu perlahan membuatku sadar bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata besar. Kadang cinta hanya berupa pesan sederhana. Sudah makan? Atas hati-hati. Jangan tidur terlalu malam. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa masalah. Beberapa minggu kemudian, Raina tiba-tiba menjadi lebih pendiam. Aku mencoba bertanya, tetapi ia selalu menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Sampai suatu malam, ia akhirnya mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. Aku dapat tawaran kerja di luar kota. Aku menatapnya. Berapa lama? Belum tahu. Mungkin 1 tahun. Untuk pertama kalinya sejak kami bersama, aku merasakan ketakutan yang dulu pernah menghantuiku. Takut kehilangan Raina. Bedanya, kali ini aku tidak ingin bersembunyi dari perasaan itu. Kamu mau pergi? Tanyaku. Raina menunduk. Aku belum tahu. Aku menggenggam tangannya. Kalau kamu memang ingin pergi, aku enggak akan menghalangi. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku takut kita berubah. Aku tersenyum meskipun hatiku berat. Mungkin jarak akan mengubah banyak hal, tapi bukan berarti kita harus menyerah sebelum mencobanya. Raina menatapku. Kalau nanti aku jauh, aku tetap di sini. Kalau kamu bosan, aku akan bilang. Kalau aku takut, aku akan mengingatkan kamu tentang malam ketika kita pertama kali berani jujur. Raina tersenyum di antara air matanya. Malam itu kami duduk berdua, seperti malam pertama ketika semuanya dimulai. Hanya saja kali ini kami tidak lagi takut dengan perasaan masing-masing. Kami tahu bahwa cinta bukan tentang memastikan seseorang tidak pernah pergi.
Cinta adalah tentang tetap memilih satu sama lain, bahkan ketika keadaan membuat semuanya menjadi sulit. Dan malam itu kami membuat satu keputusan, kami akan mencoba. Apapun yang terjadi setelahnya, kami tidak akan membiarkan rasa takut menentukan akhir cerita kami.